Oke pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Kita lanjutkan informasi Penetworknya. Jadi seperti yang beberapa hari kemarin Mang Adun katakan, kita akan membahas lebih lanjut soal integrasi uang fiat yang ada di dalam video rangkuman berita Penetwork Oktober 2024 ya. Oke, jadi seperti apa integrasi uang fiat di Penetwork itu? Oke, kita masuk ke Jatin Gupta ya. Di sini sudah ada yang udah Madun save dari banyak postingan ya soal integrasi Penetwork dan USD seperti itu. Jadi Madun lebih tertarik sama pembahasan yang Jatin Gupta bagikan ya. Oke, kita langsung saja. Saya mencoba bertanya kepada salah satu teman moderator saya tentang keterbatasan USD yang masuk ke PyTestnet 2. Berikut ini apa yang dia katakan tentang hal itu. Baca postingan selengkapnya untuk pemahaman lebih baik. Nih ya. Penetwork baru saja melakukan operasi penting pada testnet 2, di mana sebuah akun sekian ya menyiapkan kepercayaan untuk menahan hingga 1000 USD yang dikeluarkan oleh akun lain. Oke, akun lain itu di sini ya, yang GCYXKRRUU sekian inilah yang terjadi. Operasi tersebut merupakan perubahan kepercayaan yang memungkinkan akun untuk menyimpan atau mempercayai USD yang diterbitkan oleh entitas tertentu. Maksudnya entitas tertentu itu sesuatu yang benar-benar ya ada wujudnya ya, seperti itu. Operasi ini adalah bagian dari pengujian fitur multi mata uang di P-Wallet. Oke, di situ ada diksi multi mata uang di P-Wallet, yang berarti sebentar lagi P-Wallet Anda dapat menangani lebih dari sekedar Pi. Oke ya, ini rumor yang sudah tahunan lalu lah pokoknya ya, yang mana P-Wallet itu akan mampu menampung banyak mata uang Pi sebagai dompet induk ya. Tuh. Terus mengapa ini penting? Operasi yang sukses ini merupakan langkah besar menuju kemampuan P-Wallet untuk mendukung berbagai mata uang. Oke, dimulai dengan USD. Operasi ini belum melibatkan transfer langsung USD ya. Itu jelas ya. Jadi operasi ini belum melibatkan transfer langsung USD, tetapi meletakkan dasar untuk kepemilikan dan transaksi USD di masa mendatang. Waduh, ini seru banget kalau mau dikatakan. Ini pembahasannya detail banget juga gitu ya. Jadi operasi ini tuh ya belum melibatkan transfer langsung tuh ya, kita memang belum USD itu belum bisa ya, belum bisa ditukar dengan USD dan dengan Pi seperti itu. Nah terus tetapi meletakkan dasar untuk kepemilikan, yaitu ada sistem yang nantinya akan bisa dikatakan mengesahkan ya pemiliknya ini siapa, yaitu dirancang di situ, dan transaksi USD di masa mendatang. Oke, kalau misalkan menggunakan sistem bahasa blockchain, yaitu ada blok yang dibuat ya setelah adanya uji coba ini gitu di P-Wallet. Nanti pastilah seperti apa, agak kebayang banget mengadun ya P blockchain itu nantinya. Kita yang bahas dari seputaran Penetwork saja, Pi yang blockchain saja, dengan mata uang digital juga ya, yang seperti atau koin digital lah ya, anggap cryptocurrency seperti itu, seperti Bitcoin dan Ethereum yang terhubung, itu saja sudah wah banget. Apalagi kalau di sini seperti tadi dikatakan ada istilah multi ya mata uang di P-Wallet. Waduh, gak kebayang ya, jangan-jangan rupiah ada juga. Amin ya, gitu loh. Terus sudah di sini penjelasan tentang pengaturan kepercayaan. Sebelum menyimpan atau mentransfer mata uang seperti USD di P-Wallet, akun tersebut harus terlebih dahulu membuat perjanjian kepercayaan dengan penerbit aset.
Oke, pengujian ini menunjukkan bahwa akun tersebut dipercaya hingga 1000 USD itu besar loh ya, gitu. Memastikan bahwa akun tersebut dapat menyimpan dan bertransaksi dengan jumlah tersebut dengan aman. Yes, itu bener banget ya. Karena apa? Setiap ya kita kan contoh ya, di pembentukan pembuatan dompet itu di awal kita ada janji di situ ya, udah pernah kita bahas. Oke, nah di sini ternyata gitu loh, ketika seseorang itu nantinya ya itu pembuatan akun untuk USD ya, di sini jelas dikatakan sebelum menyimpan atau mentransfer mata uang seperti USD dan lain-lain, tentunya itu harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Oke, perjanjian kepercayaan ya, supaya Picore Team itu percaya gitu, penerbitan aset gitu kan. Terus juga untuk masa mendatang tidak sampai dijadikan sesuai ya gitu. Contoh lah ya, nih kita kan namanya di blockchain kan transparan gitu lah. Ini juga kalau misalkan masuk ke blockchain, maaf nih, KYC kita sudah salah. Mengadun jadi kepikiran, apakah suatu saat nanti itu pioner yang sudah lulus KYC kemungkinan bisa bertindak jahat? Bisa saja. Terus efeknya apa? Ya bisa juga nanti kalau misalkan oleh sistem otomatis nih, kayaknya ya, sistem otomatis, karena kan ada perjanjian. Oke, tentu yang namanya perjanjian itu dikaitkan dengan syarat dan ketentuan. Nah, ketika melanggar ya resiko ya. Tuh, jadi nanti bukan core team lagi, namanya terdesentralisasi ya gitu, bukan core team lagi yang menangani pelanggaran tersebut, langsung sistem. Apakah itu menonaktifkan dompet USD-nya? Ya, ini kita tunggu saja. Oke. Asik. Karena di sini jelas ya, menyimpan dan bertransaksi dengan jumlah tersebut dengan aman. Apa selanjutnya? Seiring dengan terus berjalannya pengujian jaringan Pi, kemampuan untuk menangani berbagai mata uang dapat diintegrasikan sepenuhnya, yang memungkinkan para pelopor untuk menggunakan dompet Pi mereka untuk lebih dari sekedar Pi saja, menjadikan alat yang ampuh untuk transaksi di masa mendatang. Itu gambar dunia ya. Masa depan dompet Pi semakin mendekati kenyataan. Seperti apa kenyataannya? Kan itu pertanyaannya ya. Wah, kalau perlu dipertanyakan itu. Membuka kemungkinan baru untuk penanganan mata uang global. Ini yang Mengadun nggak bosan-bosan ya. Kenapa sampai menjadi dompet Pi, terus Pi Network itu sendiri menjadi daya tarik ya, karena KYC dari Pioneer itu sendiri yang ketat banget, akurat banget, dan jelas itu dijamin ya gitu loh. Jadi bagi Pioneer nih yang sudah lulus KYC terus udah real lah ya, bisa transaksi, itu memang tidak akan berbuat kejahatan seperti mau katakan tadi ya. Kalau berbuat jahat itu sudah menandatangani ya gitu pembuatan dompet, syarat dan ketentuannya ya. Kalau Mengadun harapkan nanti setelah open mainnet itu ada juga syarat dan ketentuan berlaku ya, ketika terjadi sesuatu misalkan melakukan kejahatan lebih terperinci lagi seperti itu, supaya apa? Supaya Pioneer walaupun gitu, walaupun namanya manusiawi ya, walaupun kita istilahnya udah merasa mencapai kemenangan misalkan gitu, itu bisa saja ya secara manusiawinya berubah pikiran, akhirnya berbuat kejahatan yang tidak diinginkan oleh Picore Team seperti itu ya. Ya itu kita lihat nanti saja, ini hanya spekulasi Mengadun saja. Oke. Dan di bawah ya, ini cukup singkat videonya, Mengadun udah sempat ini gambarnya, boleh Pioneer lihat ya. Kita di sini ada USD 1000. Ternyata 00 itu tuh cuman formalitas saja ya, gitu loh. Yang banyak itu nolnya. Terus di sini juga ya. Nah, terus Mengadun ada informasi tambahan buat Pioneer yang barangkali suka ada yang tanya ya. Di sini itu soal P-Wallet juga ya, karena kita kan lagi bahas P-Wallet nih ya. Nah, di sini sih bisa Pioneer lihat dari Abu Bakar dan Ladi ya, seperti itu.
tolong Pak, beberapa referensi saya atau tim referral ya mungkin maksudnya mengeluh tentang perasa sandi dompet Pai mereka yang mengatakan tidak valid setiap kali mereka mencoba mengakses dompet. Tolong apa yang bisa menjadi masalah atau kendala? Salam hormat, mentor jarak jauh. Oke, nah di sini jawaban dari Jatin Gupta. Jadi karena beliau itu sebetulnya mentor ya, atau pembimbing pioners. Kalau pioners mau tahu ya, beliau tuh sampai rela jalan jauh gitu kan, naik motor, naik kendaraan segala macam itu hanya untuk demi gitu loh. Si pioners itu atau tim referralnya itu benar-benar bisa QC. Itu Jatin Gupta ya. Oke, dan di sini jawaban dari Jatin Gupta yaitu mereka meninggalkan spasi di awal atau di akhir perasa sandi. Nah, ini spasi kan kita tidak terlihat, nggak ngeh ya. Nah, bagi pioner yang memasukkan perasa sandi, oke, itu perlu diperhatikan secara detail ya. Ini penting ya, tambahan informasi dari Jatin Gupta yang juga sama soal P-Wallet di sini, yaitu kalau pioners ada yang gagal masuk ke P-Walletnya, nah di sini jawabannya ya. Jadi ada spasi yang barangkali tidak kita sadari, apakah itu di awal perasa sandi ataukah di akhir perasa sandi. Karena kadang kan kita setelah mengetik gitu kan kata-kata atau copy paste itu spasi otomatis geser. Nah, tolong silahkan diperhatikan ya, ini bagi pioners yang ada sudah komentar di channel Mang Adun itu ya, bagi yang perasa sandinya atau ketika mau masuk ke P-Wallet tuh gagal ya, perhatikan ini ya. Kalau misalkan sudah Mang gitu kan, oh mungkin itu dari sananya sedang ada perbaikan seperti itu. Thank you Sirs ya, udah ini. Jadi oke, cukup sampai di sini dulu informasi kita soal integrasi mata uang, bahkan dikatakan multi mata uang. Terus bonusnya juga informasi soal P-Wallet. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Penvlog yang berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap lancar rezeki, tetap diberkahi dalam setiap urusannya ya pioner ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.